Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor Lia. Hari ini, Lia akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Desa Kembang Wangi Terlarang. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari Lia tiap harinya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di balik lereng gunung yang sering diselimuti kabut pagi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kembang Wangi. Namanya terdengar indah, penuh harapan dan ketenangan. Tapi ternyata, nama itu cuma kedok buat menutupi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Desa ini punya satu aturan yang gak boleh dilanggar. Jangan pernah keluar rumah saat matahari tenggelam, apalagi kalau dengar suara langkah kaki. Karena bisa jadi itu bukan manusia. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Andi. Umurnya sekitar 30-an. Orangnya biasa aja. Tipikal pegawai lapangan dari kota yang sering naik turun pelosok buat urusan kerjaan. Kali itu, dia lagi ditugaskan untuk mendata penduduk di beberapa desa terpencil di Jawa Tengah. Salah satu titik terakhirnya adalah sebuah desa yang anehnya gak begitu banyak informasi di peta ataupun arsip. Nama desanya terdengar cantik, Kembang Wangi. Tapi seperti kebanyakan cerita horor, sesuatu yang terdengar manis seringkali menyimpan rahasia yang paling pahit. Perjalanan menuju desa itu udah bikin bulu kuduk berdiri. Jalannya sempit, penuh belokan, dan sisi kanan kirinya cuma kebun teh yang luasnya nggak main-main. Kabut turun pelan-pelan meski waktu itu masih sore. Udara dingin menusuk, dan suara jangkrik dari balik semak-semak rasanya terlalu nyaring, seperti dunia di sekitar ikut memperingatkan. Jangan lanjut. Motor dinas yang dikendarai Andi sempat mogok 2 kali sebelum akhirnya dia nemu gapura kecil berlumut, dengan tulisan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Kembang Wangi." Di bawahnya, ada ukiran bunga melati kering yang mulai rontok. Gak ada penjaga, gak ada lampu, gak ada suara, yang ada cuma sepi yang ganjil. Begitu masuk ke area desa, suasananya langsung berubah. Rumah-rumah di situ sebagian besar dari kayu jati. Banyak yang tua, tapi kelihatan masih terawat. Di pekarangan tiap rumah, ditanam bunga warna-warni. Melati, kenanga, mawar, kamboja, semuanya mekar. Wangi, memang. Tapi justru itu yang bikin aneh. Wanginya bukan kayak taman bunga, tapi lebih mirip aroma bunga tabur waktu ziarah kubur. Tajam, lembab, dan menusuk hidung. Andi sempat berpikir itu cuma perasaannya aja. Tapi lama-lama, makin dalam dia masuk ke desa, makin terasa bahwa tempat ini berbeda. Orang-orang di sana menyambutnya dengan sopan, senyum tipis. Bahkan ada yang nyodorin teh dan singkong rebus. Tapi tatapan mereka kosong. Mata mereka seperti memperhatikan setiap gerak-gerik Andi. Gak marah, tapi juga gak ramah. Lebih tepatnya, curiga. Seperti mereka tahu Andi gak seharusnya ada di sana. Setelah mengurus izin dan diperbolehkan tinggal sementara di rumah kepala dusun, Andi mulai berkeliling mencatat data penduduk. Tapi makin lama, makin banyak kejanggalan yang dia temui. Banyak rumah yang tampak berpenghuni, tapi nggak pernah dibuka. Kadang terlihat bayangan lewat di balik tirai, tapi saat diketuk, nggak ada yang keluar. Lalu, ada satu rumah tua di ujung jalan kecil yang jendelanya selalu terbuka. Di dalamnya ada meja makan dengan piring dan gelas seperti habis dipakai. Tapi rumah itu katanya kosong sejak 5 tahun lalu. Malam hari pertama, Andi mulai ngerasa ada yang aneh. Desa itu sepi banget waktu matahari mulai tenggelam. Bener-bener sepi. Gak ada anak kecil main. Gak ada ibu-ibu ngobrol di beranda. Gak ada suara radio, TV, apalagi suara motor. Semua rumah tutup rapat-rapat. Bahkan lampu pun hanya menyala redup. Seolah mereka sengaja menyembunyikan cahaya.
Dan yang paling bikin Andi merinding adalah saat dia keluar ke beranda rumah kepala dusun menjelang maghrib. Langit waktu itu agak jingga kemerahan, kabut mulai turun, dan udara makin dingin. Di kejauhan, dari arah kebun teh yang tadi dilewatinya, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, menyeret, tapi bukan satu. Lebih dari satu. Seperti rombongan orang yang berjalan dalam diam. Anehnya, suara itu terdengar semakin dekat. Tapi nggak pernah ada yang muncul di jalan utama. Andi menatap keluar. Tapi yang terlihat cuma barisan rumah yang mematung dalam kegelapan. Dan bunga-bunga yang tampak membeku ditiup angin. Di ujung jalan, dia sempat melihat sekilas sesuatu melintas cepat bayangan putih, tinggi, kaku, seperti tubuh manusia. Tapi langkahnya aneh, kakinya kayak nyeret, dan kepalanya condong ke belakang. Andi langsung mundur, menutup pintu pelan-pelan. Tapi saat itu juga, dia mencium aroma bunga melati yang luar biasa kuat, seperti ditaruh langsung di bawah hidungnya. Malam itu, Andi susah tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, dia ngerasa ada yang berdiri di luar jendela. Tapi saat dia intip, gak ada apa-apa, hanya pekarangan gelap dengan bunga yang diam tak bergerak, dan keheningan yang terlalu padat buat dibilang wajar. Bahkan suara jangkrik pun seakan berhenti. Dan setelah hari pertamanya yang aneh dan penuh tanda tanya, Andi mencoba untuk tetap bersikap profesional. Pagi hingga sore dia habiskan dengan menyusuri lorong-lorong desa yang sempit, mengetuk satu persatu rumah untuk mendata warga. Tapi suasana yang dia rasakan masih sama. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Bahkan angin pun seolah segan berembus kencang di desa ini. Warga tetap bersikap baik, tapi tatapan mereka masih seperti kemarin. Dan kosong, dan penuh kehati-hatian. Seolah Andi ini makhluk asing yang bawa bahaya. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Langit berubah jadi jingga keemasan. Tapi hawa di desa malah makin dingin. Bukan dingin segar seperti udara pegunungan, tapi dingin yang lembab, menusuk, dan menggigit kulit dari balik pakaian. Dani kembali ke rumah kepala dusun sebelum adzan maghrib terdengar. Perasaan gak enak mulai datang tanpa alasan. Entah kenapa, langkah-langkahnya terasa lebih berat, dan dia bisa ngerasain. Ada sesuatu di udara yang berubah. Rumah kepala dusun terlihat kosong. Sejak tadi siang, orang tua itu nggak kelihatan. Pintu sudah dibuka, teh sudah disiapkan, dan tempat tidurnya rapi seperti nggak ada yang sempat pakai. Andi pikir, mungkin sedang ke rumah warga atau ke ladang. Jadi dia masuk aja. Tapi saat dia duduk dan baru mulai membuka buku catatan sensus, dia sadar. Nggak ada suara apa-apa. Biasanya, di desa-desa lain, menjelang maghrib itu waktu paling hidup. Anak-anak dipanggil masuk rumah. Ayah mulai cari tempat tidur. Kadang terdengar ibu-ibu menyiapkan makan malam. Tapi di Kembangwangi, semuanya hilang. Mendadak senyap. Rumah-rumah yang tadi terbuka sekarang sudah tertutup rapat. Tirai-tirai digulung. Pintu dikunci dari dalam. Bahkan anjing liar yang tadi siang sempat menggonggong, sekarang entah kemana. Desa itu seperti ditelan kegelapan yang belum datang sepenuhnya. Langit mulai menggelap pelan-pelan. Andi duduk di dalam rumah sambil menatap dinding. Tapi tubuhnya kaku. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang mengusik nalurinya. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Detik itu juga, angin mulai bertiup. Bukan dari jendela, tapi dari bawah celah pintu. Membawa satu aroma yang begitu kuat. Aroma bunga melati. Bukan melati segar seperti di taman. Tapi aroma melati yang terlalu pekat, seperti baru ditabur di atas tumpukan tanah basah. Andi berdiri perlahan. Dia jalan pelan menuju jendela yang tertutup. Gak tahu kenapa, rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih besar dari rasa takut. Dia buka sedikit celah jendela dari bilah kayu, cukup buat intip keluar. Awalnya, dia cuma lihat jalanan tanah yang biasa, sepi, bak, dingin.
Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sosok putih, berjalan perlahan dari arah utara desa. Tubuhnya tinggi, tapi bukan tinggi manusia biasa. Lehernya miring ke satu sisi, seperti patah. Tangannya panjang menjuntai sampai lutut. Dan langkahnya terseret pelan seperti kakinya berat sekali. Yang bikin Andi hampir mundur dari jendela adalah kepala sosok itu. Wajahnya nggak menghadap ke depan, tapi menghadap ke atas. Seolah menatap langit sambil terus berjalan tanpa arah. Dan di sekeliling sosok itu, bunga-bunga yang tumbuh di pekarangan warga ikut bergoyang, meski angin nggak bertiup. Seolah kehadiran makhluk itu mengganggu keseimbangan yang ada. Andi mematung. Nafasnya tertahan. Tapi bukan karena ketakutan biasa, ini lain. Rasanya seperti tubuhnya menolak bergerak. Seperti ada yang menahannya dari dalam. Sosok itu terus berjalan pelan, melintasi jalan tanah desa. Dan saat dia lewat tepat di depan rumah kepala dusun, aroma melatinya masuk ke dalam rumah. Menyusup lewat celah pintu dan jendela, menusuk ke hidung Andi sampai dia hampir muntah. Wanginya terlalu tajam, terlalu padat, seperti asap dupa yang dibakar terlalu banyak dalam ruangan sempit. Andi mundur dari jendela, pelan. Tapi tiba-tiba, ada suara langkah kaki lagi. Bukan dari luar, tapi dari loteng rumah. Padahal tadi sore, loteng itu kosong. Andi berdiri di tengah ruangan. Jantungnya berdetak cepat. Suara langkah itu, pelan seperti menyeret kaki, lalu berhenti. Tepat di atas kepalanya. Beberapa detik berlalu. Senyap, tapi tubuh Andi gemetar. Tangannya dingin. Dan dari sudut matanya, dia bisa lihat ada bayangan panjang yang jatuh dari celah tangga ke lantai. Seolah ada sesuatu di atas sana. Yang berdiri dia memperhatikan. Dia langsung lari ke kamar dan mengunci diri. Di dalam kamar, aroma melati makin kuat. Jendela bergetar pelan. Seperti ada yang lewat sangat dekat, tapi tidak terlihat. Dan kemudian, suara itu muncul lagi. Langkah kaki menyeret dari depan rumah, menuju sisi samping, lalu ke belakang, berhenti tepat di luar kamar tempat Andi bersembunyi. Waktu seakan berhenti. Andi nggak berani bergerak. Nafasnya pendek-pendek. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Dan tiba-tiba, dari bawah pintu kamar meluncur sesuatu. Sebelah bunga melati. Kecil, masih segar. Tapi kelopaknya berlumuran tanah basah. Andi langsung menutup matanya. Tidak bicara. Tidak bergerak. Sampai akhirnya suara langkah itu perlahan menjauh. Kembali menyeret, meninggalkan rumah. Dan lenyap ke dalam gelap. Pagi harinya, Andi duduk di kursi bambu depan rumah kepala dusun. Badannya masih lemas. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Semalaman dia nggak tidur. Sejak peristiwa mengerikan semalam yang penuh aroma melati dan langkah kaki yang nggak terlihat wujudnya. Tapi saat itu, dia belum tahu kalau pagi ini, desa Kembangwangi akan menunjukkan rahasia lain yang jauh lebih mengerikan. Suara gaduh mulai terdengar dari arah ujung desa. Suara orang berbisik keras, lalu teriakan panik. Andi berdiri pelan, lalu berjalan ke arah keramaian. Warga mulai berkerumun di depan rumah kayu tua yang letaknya agak jauh dari rumah-rumah lain. Rumah itu dikelilingi pagar bambu dan tumbuhan kenanga yang menjalar liar. Di depan gerbang, ada beberapa warga laki-laki berdiri sambil berusaha menenangkan yang lain. Andi ikut mendekat, dan salah satu warga, yang wajahnya belum pernah ia lihat sebelumnya, langsung menyodorkan pandangan yang berat. Pandangan orang yang tahu sesuatu, tapi berat untuk mengatakannya. Dan benar saja, kabar itu keluar juga. Mbah Ginem meninggal dunia dini hari tadi. Tapi bukan itu yang bikin semua orang resah. Mbah Ginem bukan meninggal di rumahnya. Semalam, katanya, beliau lagi ikut nginap di rumah cucunya di desa sebelah. Tiba-tiba, sekitar pukul 4 pagi, warga yang rumahnya di depan gerbang ini mendengar suara ketukan. Pelan, teratur,
seperti ketukan orang tua yang gak punya tenaga banyak. Saat dibuka, gak ada siapa-siapa. Tapi pas dilihat lebih jauh, jenazah Mbah Ginem sudah tergeletak di depan pintu rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Kain batik yang membungkus tubuhnya basah oleh embun dan lumpur dan kedua kakinya penuh luka robek, seperti baru berjalan sangat jauh tanpa alas kaki. Andi diam di tempat, kepalanya berat. Rasanya seperti tubuhnya menolak percaya. Tapi dia tahu di desa ini, apapun bisa terjadi. Warga bilang, ini bukan kejadian pertama. Di Kembangwangi, mayat-mayat kadang pulang sendiri. Terutama mereka yang mati di luar desa. Tapi darah dan jiwanya berasal dari tanah ini. Tubuh-tubuh mereka, katanya gak suka ditinggal. Mereka akan berjalan, entah gimana caranya, menembus gelap, menembus tanah, menembus jarak, untuk pulang ke tempat asal. Kadang masih utuh, kadang tinggal setengah, tapi pasti pulang. Andi sempat ikut mengantar jenazah ke rumah duka. Dia berdiri agak jauh di sudut halaman. Matanya tak lepas menatap tubuh Renta yang kini dibaringkan di bel-bel kecil. Kain kafan sudah menutup hampir seluruh tubuhnya. Hanya wajahnya saja yang masih terbuka. Tapi yang bikin Andi makin gak tenang adalah kondisi kaki jenazah itu. Telapak dan punggung kakinya dipenuhi luka robek memanjang. Ada bekas ranting, batu tajam, bahkan luka seperti digerogoti tanah. Tapi anehnya nggak ada darah. Kulitnya kering, keabu-abuan, seperti tubuh yang sudah mati lebih dari sehari. Padahal Mbah Ginem baru dinyatakan meninggal pagi ini. Aroma melati kembali muncul entah dari mana. Lebih lembut dari semalam, tapi menyebar cepat di udara. Semua warga bersikap tenang, seolah ini hal yang biasa. Mereka memandikan jenazah, membungkus, lalu mengantar ke pemakaman kecil di barat desa tanpa banyak bicara. Tapi Andi merasa makin terjebak. Dia kembali ke rumah kepala dusun dengan kepala penuh pikiran. Pagi itu desa terasa semakin sunyi. Bahkan suara burung pun seperti menghindar. Di langit, awan hitam mulai menggantung, padahal belum waktunya hujan. Dan entah kenapa, di sudut matanya, Andi sempat melihat seseorang berdiri di samping pohon jambu yang ada di belakang rumah. Sosok nenek tua dengan rambut putih acak-acakan berdiri diam, menatapnya dari kejauhan. Saat ia menoleh penuh, sosok itu sudah tidak ada. Malamnya, kepala dusun akhirnya kembali ke rumah. Tapi wajahnya berbeda. Lebih pucat, lebih dingin, lebih kosong. Andi coba bicara, tapi pria tua itu hanya mengangguk pelan dan menutup pintu kamarnya. Sejak saat itu, rumah itu pun kembali sepi. Andi merasa sendiri, terasing, seolah semua orang sepakat untuk membiarkan dia menyerap semuanya pelan-pelan. Sampai batas logikanya hancur. Pukul 2 dini hari, Andi terbangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi bukan karena mimpi buruk. Dia terbangun karena mencium aroma yang tidak asing. Aroma melati. Kuat. Lebih kuat dari malam sebelumnya. Dan dari luar rumah, suara langkah menyeret itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih jelas. Lebih dekat. Andi berdiri dan berjalan ke arah jendela. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh bilah kayu. Dia buka sedikit dan di luar, dia melihat seseorang sedang berjalan pelan menyusuri jalan tanah desa. Tapi bukan tubuhnya yang bikin Andi nyaris menjatuhkan tubuhnya sendiri. Melainkan kain batik basah, kaki robek, dan rambut putih yang masih bisa dikenali dari kejauhan. Itu Mbah Ginem. Dia berjalan kembali, pelan menyeret kaki berdarahnya, menuju arah yang berlawanan dari makamnya tadi siang. Tidak ke rumah, tidak ke ladang, tapi ke jalan hutan yang gelap, dan menelan siapapun yang masuk tanpa izin. Dan kali ini, langkahnya nggak sendiri. Di belakangnya, ada beberapa bayangan putih, ikut berjalan tertatih, dalam diam. Seolah jalan pulang belum benar-benar selesai.
Seolah kematian bukan batas akhir, tapi hanya awal dari perjalanan panjang yang harus tetap kembali ke tempat asalnya. Dan pada malam ketiga di desa Kembangwangi jadi titik balik segalanya. Bukan cuma karena kejadian Mbah Ginem yang mayatnya bisa pulang sendiri, bukan cuma karena sosok-sosok tak kasat mata yang berkeliaran saat maghrib, tapi karena malam itu, Andi merasa kalau dia nggak segera keluar dari desa ini, dia mungkin nggak akan pernah keluar sama sekali. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Seolah ada beban berat yang terus menindih sejak pertama kali dia melangkah ke tanah desa ini. Hari-hari yang ia lewati bukan lagi soal pekerjaan atau data penduduk, tapi tentang bertahan hidup. Bertahan dari sesuatu yang gak bisa dia lihat, tapi bisa dia rasakan setiap saat dari balik bayangan, dari balik jendela, dari balik aroma melati yang gak pernah hilang dari hidungnya. Dan malam itu, setelah kepala dusun kembali diam 1000 bahasa dan warga desa makin menjauh, Andi sadar, udah gak bisa ditunda lagi. Dia harus pergi. Sekarang juga. Sebelum semuanya terlambat. Jam menunjukkan hampir pukul 8 malam. Langit di luar gelap total. Kabut turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Tapi tekad Andi bulat. Dia nggak peduli jalanan licin atau gelap. Yang penting dia bisa keluar dari desa ini. Dia siapkan tas kecil, bawa dompet, ponsel, dan senter. Motor dinasnya udah nggak bisa dipakai sejak kemarin. Ban kempes dan mesin mendadak mati. Tapi Andi pikir, jalan kaki pun nggak masalah. Asal bisa menjauh dari sini. Dia keluar dari rumah diam-diam, menyelinap lewat pintu belakang. Suasana di luar biasa sunyi. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin. Bahkan dedaunan pun seperti membeku. Tapi anehnya, langkah Andi begitu pelan, seperti tanah tempat dia berpijak menolak kehadirannya. Baru 5 menit berjalan ke arah jalan utama keluar desa. Kabut mendadak turun dengan cepat. Tebal, pekat, jarak pandang cuma 1-2 meter. Senter di tangannya pun cuma bisa menerangi udara putih di depannya. Andi mulai panik. Dia coba mengingat jalur yang dilewatinya waktu pertama kali masuk ke desa. Tapi semuanya tampak berubah. Jalan setapak yang tadinya jelas, sekarang berubah jadi semak. Dan semak-semak itu, penuh bunga. Bunga ungu, tumbuh cepat, liar, dan merambat di tanah. Menutup jalan seperti akar-akar hidup yang tahu arah pelarian. Dia melangkah makin cepat, menyingkirkan ranting dan dedaunan, berharap kabut segera menghilang. Tapi semakin jauh dia berjalan, suasana makin aneh. Bunga-bunga ungu itu bukan cuma tumbuh di tanah, tapi juga di batang pohon, di bebatuan, bahkan di udara jatuh perlahan seperti hujan kelopak. Wanginya seperti campuran antara melati busuk dan dupa menyengat. Andi mulai batuk, napasnya makin berat, dan telinganya mulai berdenging pelan. Bunyi denging itu makin keras. Seolah ada suara dalam tanah yang bergetar, naik ke kepala, dan di antara kabut, samar-samar, Andi mulai melihat sesuatu. Sosok-sosok putih, berjalan pelan dari arah berlawanan. Mereka muncul satu persatu, bentuknya kabur di balik asap tipis yang menggantung di udara. Tapi makin dekat makin jelas. Tubuh-tubuh itu bukan manusia biasa. Leher mereka miring, beberapa tampak patah ke samping. Mata mereka melotot putih. Beberapa mulut menganga lebar seperti sedang menjerit, tapi nggak ada suara yang keluar. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Mereka berjalan dalam barisan acak, tapi semua menuju arah yang sama, ke desa. Andi berdiri mematung. Dia nggak tahu harus lari atau sembunyi. Tapi satu hal yang bikin dia merinding bukan cuma wujud mereka, tapi fakta bahwa makhluk-makhluk itu sama sekali nggak memperhatikan dirinya. Mereka berjalan melewati Andi, seperti dia nggak ada. Seolah dia bukan bagian dari dunia mereka. Atau mungkin mereka belum bisa melihatnya. Belum. Aroma bunga makin kuat. Langit terasa makin rendah. Kabut seperti berubah jadi dinding hidup yang bergerak, menekan dari segala arah.
Andi terengah-engah, kakinya gemetar, dan kepalanya mulai berdenyut. Pandangannya kabur, tapi dia bisa lihat, di tengah hutan itu, ada semacam altar batu. Ditutupi lumut, dikelilingi bunga ungu yang mekar sempurna. Altar itu dikelilingi kain putih yang melambai pelan, seolah disambut angin dari bawah tanah. Dan di atasnya ada sesajen. Bunga melati, darah kering, rambut manusia, dan sesuatu yang mirip gigi. Andi menahan mual. Tapi sebelum dia sempat mundur, dia mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu berat, lirih, seperti gumaman dari balik liang kubur. Dia nggak bisa menangkap jelas ucapannya. Tapi satu kata muncul berulang kali. Ulang, ulang, ulang. Andi menjerit dalam hati. Dia jatuh terduduk. Dan saat dia menoleh ke belakang, semua sosok tadi sudah berhenti. Berdiri diam, menghadap ke arahnya. Ratusan pasang mata putih melotot ke satu titik, dirinya. Tapi mereka nggak bergerak, nggak menyentuh. Hanya berdiri, seperti sedang menunggu sesuatu. Seperti ada aturan yang belum terpenuhi. Andi berdiri dengan sisa tenaga. Dia lari, meski tubuhnya goyah. Dia menerobos kabut, terjatuh, bangkit lagi, berlari tanpa tahu arah. Tapi entah bagaimana, saat dia menembus semak terakhir, dia tiba-tiba sudah kembali ke pinggiran desa. Kakinya berdarah, tangannya penuh goresan, nafasnya habis. Tapi dia masih hidup. Dia menoleh ke belakang. Hutan yang tadi ia masuki sudah tak terlihat. Yang ada cuma jalan kecil berkelok dengan kebun teh di kanan kiri. Kabut perlahan menghilang. Tapi aroma bunga masih menempel di tubuhnya. Dan di tangan kirinya tergenggam satu kelopak bunga ungu. Andi tak pernah merasa seasing ini. Bahkan tanah yang ia pijak pun terasa menolak kehadirannya. Tapi sekarang, lebih dari itu, dia tahu satu hal. Di desa ini, orang mati nggak perlu dijemput. Dan hutan yang dia masuki tadi bukan sekadar hutan. Itu adalah jalur tempat mereka pulang. Hingga pada akhirnya, Andi berhasil keluar dari hutan malam itu. Dengan tubuh penuh luka, napas ngos-ngosan, dan rasa takut yang menggumpal di dada, dia berjalan tanpa arah sampai akhirnya benar-benar keluar dari batas desa. Gak ada yang menyambut, gak ada yang mencari. Bahkan jalanan aspal yang waktu awal dia lewati, sekarang terlihat asing. Seolah desa itu sengaja menelannya ke dalam, dan melepaskannya kembali dengan bentuk yang sudah berubah. Langit mulai terang. Matahari pagi menyembul malu-malu dari balik kabut. Tapi semuanya terasa palsu. Hari itu, Andi melanjutkan perjalanannya ke kota kabupaten. Dia numpang truk kebun, sampai akhirnya bisa naik bus kecil ke pusat kota. Tapi sejak itu, ada yang aneh dalam dirinya. Badannya sehat, detak jantung normal, tapi pikirannya kacau. Dia sering bengong berjam-jam tanpa sadar. Pernah suatu malam, teman kosnya mendapati dia berdiri diam di tengah jalan depan kos, sambil menatap langit dengan mata terbuka lebar. Tanpa suara, tanpa ekspresi, seolah tubuhnya kosong dan jiwanya sedang berjalan ke tempat lain. Dan itu bukan satu-satunya kejadian. Beberapa kali, Andi mencium aroma bunga melati dari balik pintu kamar kosnya. Padahal nggak ada bunga apa-apa. Pernah juga dia terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki menyeret pelan di luar kamarnya. Tapi setiap kali dia intip, lorong kos kosong. Tapi langkah itu terus berulang. Setiap malam, seolah sesuatu masih mengikuti. Seperti jejak yang belum selesai. Andi mulai menjauh dari orang-orang. Dia nggak lagi ke kantor. Semua data sensus yang dia kumpulkan, termasuk catatan dari desa Kembang Wangi, hilang. Filenya korup, mapnya kosong. Bahkan saat dia coba cari ulang nama desa itu di sistem pusat, nggak pernah muncul. Sama sekali. Seolah desa itu nggak pernah terdaftar.
Seolah desa itu cuma bayangan persinggahan gaib di antara dunia yang hidup dan dunia yang sudah mati. Semua yang dia alami di sana, warga yang diam tapi menyimpan rahasia, suara langkah kaki di malam hari, mayat yang pulang sendiri, hutan penuh bunga ungu, dan altar di tengah kabut, itu semua menempel di kepalanya seperti luka yang gak bisa sembuh. Andi sempat konsultasi ke psikiater. Katanya, trauma, halusinasi karena kelelahan kerja. Tapi Andi tahu, yang dia lihat bukan halusinasi. Yang dia cium bukan bunga biasa. Dan yang dia rasakan bukan sekadar ketakutan biasa. Waktu terus berjalan. Tapi Andi gak pernah kembali jadi dirinya yang dulu. Ada hari-hari di mana dia seperti orang linglung, duduk di taman umum dari pagi sampai malam, hanya untuk melihat orang-orang lalu lalang. Ada malam-malam saat dia terbangun dengan napas terengah dan rasa melati menusuk sampai ke otaknya. Bahkan dia mulai mencatat, waktu-waktu aroma itu muncul. Dan anehnya, semuanya terjadi di jam-jam yang sama saat makhluk-makhluk di desa itu berjalan, antara jam 3 sampai 4 pagi. Andi jadi seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti masih tertinggal di desa itu. Seolah dia keluar, tapi nggak benar-benar kembali. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih berjalan, menyeret kaki, mencari arah pulang. Sama seperti mereka yang Andi lihat di hutan malam itu. Sampai suatu malam, Andi bermimpi. Mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpinya, dia kembali ke desa Kembang Wangi. Tapi desa itu kosong. Bunga-bunga layu, rumah-rumah roboh, jalan tanah hancur. Dan di tengah desa, hanya ada satu rumah yang masih berdiri. Rumah kepala dusun. Di depan rumah itu, berdiri sosok wanita tua, Mbah Ginem. Wajahnya tak berubah. Matanya menatap lurus ke arah Andi. Lalu dia bicara, tapi bukan dengan mulutnya. Suaranya menggema langsung di kepala Andi. Pelan, dalam, dan menakutkan. Dia berkata, kalau sudah masuk, gak akan pernah sepenuhnya keluar. Andi terbangun dengan tubuh gemetar. Pagi itu, dia memutuskan untuk menulis semuanya. Dari awal sampai akhir. Bukan buat laporan, tapi buat dirinya sendiri. Supaya dia tahu, apa yang dia alami bukan sekadar mimpi. Bukan cuma gangguan pikiran. Tapi kenyataan yang terlalu menyeramkan untuk diterima oleh dunia luar. Dia tulis semuanya. Nama desanya. Jalan masuk. Sosok-sosok yang ia lihat. Hutan bunga ungu. Langkah kaki malam-malam. Dan satu kalimat terakhir yang sampai sekarang masih menempel di benaknya. Orang mati di sana nggak perlu dijemput. Mereka pulang sendiri. Sampai hari ini, Andi masih hidup. Tapi bukan sebagai pegawai sensus lagi. Dia tinggal di kota kecil, jauh dari siapapun. Menjauh dari suara langkah. Menjauh dari aroma melati. Tapi tetap setiap malam, sekitar pukul 3 pagi, dia masih mencium bunga itu. Kadang pelan, kadang tajam. Kadang hanya sebentar, kadang bertahan sampai matahari muncul. Dan yang lebih menyeramkan, kadang dia juga melihat bayangan putih berdiri di ujung lorong kosnya. Diam, leher miring, mata putih, seolah menunggu, seolah ingin bilang satu hal. Pulang, karena bagi sebagian orang, rumah bukan lagi tempat untuk kembali. Tapi tempat di mana mereka pernah meninggalkan sesuatu. Dan saat waktunya tiba, apapun yang tertinggal, akan mencari jalan pulang. Dengan caranya sendiri. Pesan moral dari cerita ini sederhana tapi dalam. Jangan pernah remehkan tempat yang tidak kamu kenal. Dan jangan paksakan diri masuk ke dunia yang bukan milikmu. Karena tidak semua perjalanan bisa kembali. Dan tidak semua yang pulang adalah dirinya yang dulu.